daerah pesisir pantai ya untuk sementara sebelum pihak PT PKJ ya PJK ini mengumumkan bahwa telah tangkap 2 ekor lagi, ya waspada saja untuk dunia Salam Warta KPTV, melalui informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini tanggal 14 Januari 2025, kita bikin video malam hari menjelang perubahan tanggal 15 Januari 2025 atau hari Rabu. Ya, kenapa kita bikin video ini malam? Karena memang kami dari redaksi Warta KPTV masih menunggu informasi-informasi terbaru, baik yang kita produksi sendiri atau kita lihat dari website media lainnya. Nah, fokus kita hari ini pertama turut berbelasungkawa atas musibah longsor di Tiban Koperasi yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Beberapa laporan dari SAR ada 2 atau 4 ya, 2 yang sementara 2 lagi masih dicari ya. Maaf, kita cek dulu beritanya. Berita tersebut terjadi karena musibah tersebut terjadi karena memang hujan yang melanda Batam atau Kepri dari hari Jumat, Sabtu, Minggu tak berhenti selama 3 hari, dan puncaknya pada malam hari Minggu malam menjelang Senin ya terjadi longsor gitu yang mengakibatkan beberapa rumah di Tiban mengalami tertimpa, dan warga atau korban yang meninggal, korban yang terlelap tidur pastinya. Dan kejadian tersebut menjadi perhatian di seluruh media di Kepri, termasuk media kita. Dan tentu di tengah proses penggodokan pemberitaan, tiba-tiba kita dikejutkan lagi dengan kejadian dampak dari bencana, bukan bencana ya, apa istilahnya, cuaca yang cukup lama, hujan dengan intensitas hujan yang cukup merata gitu. Kita dikejutkan dengan berita jebolnya ya penangkaran buaya di Pulau Bulan. Awalnya berita naik, kemudian karena ini penangkaran buaya jebol ini bukan penangkaran buaya terbesar di wilayah Sumatera, tentu ini menjadi perhatian kita bersama, karena memang diketahui Pulau Bulan memang diketahui dikelola oleh salah perusahaan dalam saling grup untuk melakukan peternakan babi, ekspor, dan juga buaya. Masyarakat Batam tahu bahwa itu kawasan yang cukup eksklusif yang dikelola oleh saling grup. Nah, ketika diketahui jebol, dalam otak masyarakat Batam tidak hanya 1 atau 2 ekor yang lepas, tentu banyak itu loh. Dan potensi pemberitaan setelah naik, setelah 13 jadi pembicaraan. Kenapa? Kalau lepas kemudian tidak tahu kemana buaya ini pergi hidupnya, tentu akan membahayakan warga yang berada di sekitar kawasan penangkaran buaya itu lepas, terutama di daerah Sagulung. Nah, berpikiran banyak di sana kan, jadi akhirnya jadi viral sendiri, jadi perhitungan dilihat. Dan informasi tersebut hingga hari ini tanggal 14 malam telah diamankan sebanyak 3 ekor. 3 ekor yang dalam hal ini dijelaskan manajemen PT JK atau PT Perkasa Jagat Kurnia di Pulau Bulan bersama tim juga telah mengamankan 3 ekor buaya dari 5 ekor lepas. Ya, jadi informasinya kurang ada 5 ekor. Nah, kita mau melihat, kami melihat potensi masih 2 ekor belum ada itu loh. Kalau seandainya buaya ini tidak bisa ditangkap 2 ekor lagi dalam satu tuh, tentu ini warning bagi masyarakat yang ada di sekitar Sagulung atau di Batam, perairan Batam. Kenapa? Dari kita lihat, kita searching di Google atau di AI,
buaya ini ternyata bisa hidup, terutama karena pulau berarti buaya muara ya. Jadi buaya itu ada dua, buaya hidup adalah hewan semi-akuatik ya, jadi semi-akuatik yang hidup mereka di air dan di darat. Mereka biasanya ditemukan di lingkungan perairan seperti air tawar, seperti danau, rawa-rawa, kemudian air payau. Nah, jenis yang mungkin saja kita lihat jenis yang di Pulau Bintang ini, di Pulau Bulan ini ada, atau di bawah naungan PT Perkasa Jaga Kurnia ini adalah air payau mungkin ya. Dimana ini yang lebih, dia bisa hidup di darat, di laut, dan di pesisir pantai. Jadi memang kita tahu buaya ini hidupnya tentu adalah satu-satunya makanan itu adalah daging. Nggak mungkin, saya belum pernah dengar namanya buaya itu makan apa gitu ya. Ikan mungkin ya, tangkapan ikan ya, atau apa kucing atau apa yang kalau memang terlepas di perumahan gitu lah. Jadi memang kalau dilihat kasus untuk, kalau kita nggak tahu spesifikasi buaya apa yang ada yang lepas di penangkaran ini. Apa kalau seandainya memang jenis buaya muara, binatang ini memiliki kelenjar garam lidah, mereka membantu mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh, sehingga memungkinkan mereka bertahan di air asin. Nah, jadi kalau air muara, kemudian mereka dapat berenang dengan jarak jauh di laut terbuka, terkadang melintasi pulau-pulau bahkan samudra. Nah, ini yang menjadi perhatian juga ya. Kalau seandainya kemampuan buaya ini bisa dari pulau ke pulau, tentulah sasaran utama mereka adalah daratan yang ada hewan ternak lepas gitu loh, seperti anjing atau kucing gitu loh, atau tikus. Nah, kalau posisinya buaya ini nggak tahu juga siklus makannya seperti apa, 2 atau 3 kali sehari makannya ya. Nah, semoga saja dia tidak bisa, selama pencarian ini tidak ada korban jiwa terhadap buaya ini, 2 ekor buaya ini. Karena kalau misalnya ukurannya sampai 2 meter ya, lebih ya, lebih cukup besar juga. Bukan juga memang besar, karena buaya penangkaran ini untuk diekspor kah kulitnya segala macam nggak tahu ya. Pasti yang memang di Pulau Bulan itu peternakan di budidaya untuk ekspor daging babi diekspor, katanya buaya juga diekspor kulitnya. Yang sepengetahuan saya, memang bukan sepengetahuan ya, selama tinggal di Batam saya belum pernah ke lokasi tersebut ya. Walaupun pengen sekali tapi belum pernah ya. Dan itu yang kelemahan, karena memang kita selalu berada di daerah kota, sementara daerah Pulau Bulannya berada di daerah Saguling, agak ke ujung sedikit gitu. Ya itu saja pemirsa, Warta Keping bagi masyarakat Batam. Waspada saja daerah pesisir pantai ya. Untuk sementara, sebelum pihak PT PKJ ya, PJK ini mengumumkan bahwa telah tangkap 2 ekor lagi, ya waspada saja untuk dunia pariwisata atau masyarakat yang mau berenang gitu loh. Ya kan? Jadi memang ini harus kita ikutin. Ini bukan hanya sekedar berita, bukan berita, oh ada buaya lama, enggak. Ini ada 2 ekor lagi belum ketangkap. Dan 2 ekor lagi ini kemana perginya? Karena kalau buaya muara dia bisa menyeberang pulau ke pulau gitu loh. Dan satu kelemahan buaya sendiri adalah dia ketika udah kenyang, kemudian dia sudah merasa kedinginan, dia akan naik ke atas ke darat, dia akan berjemur. Nah, situ mungkin akan membantu petugas atau kepolisian atau pihak PT PJK akan menangkap mereka. Ya kan? Nah, itu juga kesempatan kita. Kita berharap aparat terkait, kepolisian atau pemerintah kota atau pihak PT PJK sendiri mempublikasikan bahwa semua buaya yang lepas dari penangkaran sudah ketangkap. Kalau tidak, jika ada korban manusia, apakah akan menjadi tanggung jawab dari PT PJK untuk memberikan sagu hati segala macam gitu lah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.